untuk menjelaskan apa tujuan saya dengan adanya majelis zikir atau pengajian yang kami adakan sudah 6 tahun ini. Sebab saya sengaja selama 6 tahun ini terus-menerus mengadakan majelis zikir atau majelis pengajian ini dengan tidak banyak memberikan keterangan-keterangan, sekalipun ada yang menyangka baik, sebaliknya ada yang menyangka tidak baik, malah ada sebagian yang salah paham. Malam ini akan saya mulai, dan untuk ini saya ingin supaya ditip, ini sekarang ditip, biar keterangan saya ini menjadi keterangan yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama kali saya ingat kejadian pada waktu Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Baghdad, yaitu di kota timur. Ada seorang wakil penguasa, wakil kerajaan Bani Saljuk, Al-Saljuk, yang berpusat di Konstantinia atau Konstantinopel, itu daerah Turki. Di Baghdad ada seorang penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk inilah yang telah membangun perguruan tinggi, universitas Islam yang besar di samping Al-Azhar, universitas atau perguruan tinggi di barat di Mesir. Maka Nizamul Mulk berhasil membangun satu perguruan tinggi di Baghdad di timur dengan diberi nama menurut nama penguasa itu. Nama penguasa itu namanya Nizamul Mulk. Nizamul Mulk. Lalu perguruannya itu diberi nama Nizamiyah. Maka sejak waktu itu di dalam dunia Islam ada 2 perguruan tinggi. Satu di barat namanya Al-Azhar di Kairo, dan yang kedua di Baghdad yang bernama Nizamiyah. Raja atau penguasa yang bernama Nizamul Mulk ini kebetulan seorang penguasa, seorang pembesar yang mencintai ulama-ulama, yang senang kepada ulama, sehingga diadakan satu balai yang namanya disebut Nadwah Ilmiyah atau Majelis Ilmu. Majelis Ilmu mengeluarkan uang bantuan untuk ulama-ulama, untuk madrasah. Dan ini menurut catatan tiap-tiap tahun tidak kurang dari 600.000 dinar. Jadi termasuk royal ini. Sampai pada waktu itu orang sekolah itu bukan saja gurunya dibayar, sampai muridnya juga dibayar. Semua murid-murid yang belajar itu
diberi uang tiap bulannya itu cukup untuk makannya, untuk pakaiannya, untuk beli buku-bukunya, pokoknya gratis nawon. Okay? Jadi penguasa atau pembesar yang namanya Nizamul Mulk ini membiayai madrasah-madrasah di daerah Baghdad itu bukan main. Sampai lah nih kasih ceritanya Imam Ghazali nih kan. Imam Ghazali Alen dengan adiknya itu namanya Ahmad. Imam Ghazali nya mana Muhammad. Jadi kakak Alek nih kan Muhammad bi Ahmad Ghazali. Lagi-lagi lagi kana neka tinggal mate bapak. Ramana nih kebun sebelum umur. Kebetulan orang tuanya ini melarat, miskin. Jadi waktu meninggal, warisan tenggelennya itu sekone, sedikit sekali. Akhirnya setelah mati, anak dua ini, anak yatim ini dititipkan kepada seorang teman dari ayahnya. Petoro Aki ke Kancana Ramana. Tapi kebetulan Kancana ini ke orang apaan melarat, orang miskin. Sebab kebetulan temannya ini seorang ahli tasawuf. Jadi akhirnya norok ini ke Ampon. Tan berpan minggu uang peninggalannya itu habis. Pun tadi pas sebon, tadi boleh pun. Jadi karena sudah habis pese warisan tinggalan apaan Ramana nikah bingung nih kan. Maka gula Ramana Imam Ghazali matoro saya nggak tangan nak hari ya sampai didereng butuh papenter. Nah ini kan mak jadi sekolah ngaji ya setengah kan benarin lebih pun tak mangki. Akhirnya bagaimana? Saya petoro mereka akhirnya ngocak ke Imam Ghazali. Ini kan Imam Ghazali sibuk nerangaki. Muhammad, Eki, setia terpaksa kok. Engkau tak bisa benda engkau lah setia. Berani petoro agak ke madrasah, ke sekolah pemerintah. Sebab engkau tak bisa belancai bekan kangkui ngakan bekan resa arena atau kangkui pakaian. Pokok orang kesah. Imam Ghazali di Indonesia akhirnya masuk ke madrasah ke sekolahan sekolahan kita boleh cuma guru nah sampai red murid beringatkan benar boleh kemudian kita kelampin apa jadi Imam Ghazali ini ke asal sekolah benar karena nyari ilmu nyari ngakan dia nyari kelebih pola melarat nah ini kan gambaran lah Raja Nizamul Mulk pembesar di Baghdad begitu royal, begitu cinta kepada ulama, begitu cinta kepada ilmu, begitu cinta kepada kebudayaan sampai dia itu mengeluarkan uang itu bukan main. Semua pemerintah madrasah sekolahan saya berdaki gratis, gurunya dibayar, muridnya dibayar, diberi makan, diberi pakaian, untuk beli buku, semuanya ditanggung oleh negara. Nah, waktu itu ada laporan sebab selain Imam Nizamul Mulk Raja ini mengadakan madrasah, juga mengadakan yang namanya nadwah ilmiah, di mana dikumpulkan para alim ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu dan juga orang-orang ahli ibadah. Jadi ini kak ahli tasawuf, ahli ilmu fikih, ilmu tafsir, apa-apa rameh pokoknya buat ilmu ini. Nah ini kan pas beda orang hasut, saya tak lebur. Pas aku beri laporan ke ibu kota Konstantinopel, ke Raja Shah bikin laporan. Laporan dikatakan bahwa uang yang dihambur-hambur oleh Nizamul Mulk untuk madrasah-madrasah
Dan untuk para alim ulama itu sebenarnya adalah untuk, ini fitnahnya, ini laporan, untuk biaya pembentukan sebuah pasukan tentara. Jadi membuat tentara, ini laporan nih Kak, untuk menyerang dan mengepung kota Konstantinopel. Konstantinia, yaitu ibu kota kerajaan Bani Saljuk, di kerajaan nalika sekebasa nalika ini Kak. Jadi betul laporan yang pokoknya isinya itu karatonah ke presiden atau ke ibu kota, bahwa di Baghdad sekarang ini Nizamul Mulk, pembesar Nizamul Mulk, menyiapkan tentara yang akan menyerang Konstantinopel. Ini kelaporan. Wah, bingung. Griduk, gempar. Akhirnya Nizamul Mulk nika bareng ngeding laporan nika. Pas tanya di pemerintah pusat, apa betul kamu menyiapkan tentara untuk mengepung ibu kota Konstantinopel? Nah nika jawab Nizamul Mulk nika saya baca di bulan. Di pembesar senyamana Nizamul Mulk yang sudah berhasil membuat madrasah perguruan tinggi ini Syai'nyaman Nizamiyah, di mana Imam Ghazali nih kah mulai sekolah yang kibada gini kah sampai titik penter sampai akhirnya Imam Ghazali penikah yang tak titik kepala na sekolah Nizamiyah dulu. Jadi mulai belajar sampai yang tak jadi rektor, memang ini kan rektor. Rektor itu yang menjadi kepala nama madrasah ini kah Baghdad nih. Ini Imam Ghazali pecut orang alim tak takantan nih alim menghuan nih kah sampai diangkat menjadi rektor Universitas Nizamiyah. Loh ini kah turun beda laporan pemerintah pusat mengadakan penyelidikan apa betul Nizamul Mulk mengerahkan itu uang pesenanika kangkui membentuk pasukan tentara gelap untuk mengepung dan menyerang ibu kota Konstantinopel. Nah, ini akhirnya Dharma Nizamul Mulk sebagai pembesar yang difitnah karena cinta kepada ulama-ulama, cinta kepada ahli ibadah, ini telah membalas surat keratonah. Ini kemudian lagi para yang baca abik. Inni aqamtu laka jaishan yusamma jaishal lail. Idza namat juyushuka laylan qamat juyushul layl ala aqdamiha sufufan bayna yaday rabbiha farsalu dumu'ahum wa atlaqu alsinatahum wa maddu ila Allah akuffahum bid-du'a'i laka wa li juyushik fa anta wa juyushuka fi khasaratihim ta'ishun wa bidu'aihim tabitun wa bibarakatihim tumtaruna wa turzaqun. Jika mau nyala surat jawaban dari pembesar Syekh Nagla ini. Jawab karaton TV. Cara Indonesia kisah memang kami membangun sebuah tentara untuk paduka Tuhan. Namanya tentara itu ialah tentara malam, di mana pada saat tentara paduka Tuhan tidur nyenyak, maka mereka ini tentara malam saya ini bangun tegak berdiri di atas kakinya, berbaris bersaf-saf di hadapan Tuhannya. Mereka mengirimkan peluru air matanya dan mereka lepaskan lidahnya. Mereka ulurkan tangannya kepada Allah dengan doa untuk kepentingan paduka Tuhan dan bala tentara paduka Tuhan. Sehingga paduka Tuhan bersama bala tentara paduka Tuhan hidup di dalam jaminan mereka, dan karena doa mereka lah Tuhan bisa tidur dengan aman
Dan karena barokah mereka lah tuan-tuan diberi hujan dan rezeki oleh Allah. Ini kemana cara kiamat surah. Leres. Maunya laporan kau udah bentuk tentara leres. Dan tentara sini kayak nyaman tentara betul malam. Jadi tentara malam. Lah aku tentara malam nikah saya bentuki kau lah. Mon sambian di tentara na sambian pada tedung malam nih kecek. Ceria pada tentara malam. Sambian melekok nih kecek melak tangi. Napa lah aku nanti melak? Aboris, oke. Tapi aboris bener lalu. Aboris ya ada pangeran lah. Apa jauh sini lagi? Aboris ya ada dia jualan na pangeran lah. Pas melepas lagi peluru, dor. Tapi peluru, ini bener peluru telur. Aing mata, saya kirim. Nangis, jadi. Dan, nikah, ajareng. Ya Allah, senegah. Jadi, ini peluru, ini jadi bedil lah. Bedil di air mata dengan doa kepada Allah. Nikah. Bentah dengan yakak. Bener temak atau mau baca bener nak tak abunkan aduh jenika ya kak barang ya onaki keselamatan kangku panjenengan rata Raja Syah yang ada di Konstantinopel di ibu kota wali juyusik dan kangku keamanan tentara sampean kepi sanagara benika ini kayak seorang kepi ya Allah senika lah ini barisan malam jadi barisan malam orang ting melak malam bolan orang pada tedung ni kemelak ni kan panjenengan rata sarang tentara na panjenengan tanikah bisa aman odik kalaban saya engki karena doa na orang-orang benika tidak tentara kau udah benika dan karena oleh doa na kini ke panjenengan oleh nasaren bisa aman tentrem jadi polan oleh doa na kini kan dan karena berketah barokana para tentara kau dese ting lemah nangis kaisa panjenengan paringi ojen di Allah paringi rezeki paringi makmur nikah jadi gula nikah enggak kenikah jadi kau udah ngabadasi pengajian 5 tahun 6 tahun kamakin nikah gula tetep tak atau tak ke kanan tak ke kiri tak gunjing tetep berjalan. Bodoh orang yang ngalem muji, ingki bodoh terus. Bodoh saya nyale, gue lagi terus. Oke, bodoh saya nyopong, gue terus. Bodoh saya ngerintangi, gue terus. Oh, dah cinta betaan banget, sini kan. Sebab kula ni kan niat kula, andi tekuan kula ni kan benar ngawur kula. Kula ni kan andi tekuan. Bahwa ini yang saya kerjakan ini, insya Allah manfaat menurut Allah, manfaat untuk umat Islam, untuk agama, manfaat untuk negara, manfaat untuk rakyat. Ini keyakinan gula. Ini perkara orang tak bodoh si misalnya kena politikal gula pokok mati odi tak apa-apa kan. Ini keurusan gula nih kak. Jadi gula nih kak. Molan bodoh orang saya dorong kaya wah. Seneka boleh saya baca seneka. Usung perjuangan orang saya biri atiker. Mama itu ke kuburan kepi. Boleh saya baca seneka. Boleh saya baca boleh. Bener mata sembuh sendra seneka. Boleh saya cerita malah. Pesan pula mek betul betul si rahasia pula. Boleh si seneka. Pondok gendak kenapa? Pokok kula neka terbuka. Pengajian kula mulan sabaya ada bi kula. Tore tante datang ke piser abai pun. Atut tore ke. Tore merengaki sampai merengaki kanto saya. Merengaki tenangan saya kasa segelap. Pola mai tak akan kiri kula. Tidak ada apa bau ya irwa. Tidak sentuh berdiri di. Ngere. Kalau terbuka nih kak, pas saya rabai datang kantor. Orang Islam sekena atau tak kena, keneng. Bapak nak boleh tahu kena tak kena lagi. Pon satu orang saya percaya ke Allah, percaya ke kanjeng Nabi. Tore, datang kantor tore. Pas toro, nah
Kenapa bulangan kula ni kenapa? Mulai kabitan sampai makan ni orang ni kayak kenapa bikula? Nela nak kula makan pun waktunya saya akan menerangkan kepada sampean. Napa takuan kula? Dasar kula ngabada aki pengajian pani kenapa? Oleh panjenengan mak norok jadi saksi. Bener kaya tip kula. Supaya keterangan kula ni kekening ketorai. Umpamana beda orang yang tak datang kantor apa mana keterangannya dia itu, mari ini etik saya ini etik, mari puter di ngaji sini kah sebab acara apa nikah tangguh itu lah penting. Mulai malam makan gula insyaallah mencokop ke semalam minta cokop pergi panderempan Senin terang ngaji ya paringnya judul di ulah senikah tuntunan bagi seorang Islam. Nikah. Judulnya nih, tuntunan bagi seorang Islam. Isinya untuk menjawab pertanyaan. Saya ini orang Islam. Bagaimana cara saya yang paling baik, yang tepat menurut agama? Saya ini bekerja apa yang saya kerjakan menurut tuntunan Islam yang benar, yang tepat. Saya ini harus mengerjakan apa? Kelakuan kula ini kenapa sih saya tepat? Apa saya harus jadi itu semua? Jadi pegawai, jadi ini, jadi itu, jadi ini, apa jadi kiai, tapi apa jadi orang ahli diri, tapi apa napa lah ini. Jadi isinya tuntunan bagi seorang Islam ini untuk menjawab pertanyaan begini, pertanyaan bagaimana yang baik, yang tepat bagi saya sebagai orang Islam yang harus saya kerjakan. Nikah pertanyaan atau pertanyaan senikah, di mana saya harus menempatkan diri saya, di dalam bidang apa, di dalam pekerjaan apa, di dalam kesibukan apa, saya sebagai orang Islam, supaya saya ini tidak dianggap salah menurut agama. Saya ini harus bagaimana? Ini kisah penting. Sebab orang ini kadang bingung. Dari bingung sampai lata, orang lata sampai. Kenapa lata nih kak? Mesti lata. Bedore kalau sini kah? Baru ke timur, diri bingung. Korea, sabar di Korea. Mak tak ada kena Korea, sini kah? Tak maka orang Islam ni macam-macam. Bodoh saya Peter, bodoh saya tak pakai Peter, bodoh saya cek bodoh nak. Lekenangan ku dia tak menikah sebenar menurut agama. Boleh betul kiai kapi tu. Tadi saudara mengaku le robana, macam KL mana potongan baik benar potongan kiai le nikah, jauh le nikah. Lah nikah. Betul orang masih bagus saya. Apakah saya harus di pemerintah? Apakah saya menjadi guru? Apakah saya ikut kegiatan ini, kegiatan itu? Apa saya itu akunter ibadah baik? Bodoh nih kau orang dari lata nih. Masa aku mau awirit merolor tidak kok norawo kok awirit kok tak letorian sampai binena anak bukan pola tada belencana. Coba isi nawirit berdolo saja. Mereka betul ni kelatanya mana? Arwah pelame sebener apa birit melolong mulai kulak sampai sorot, sampai surut matahari abirit terus. Pelame arwah sebener. Nolong ni itu bisa abirit dikapioki. Doa ni kamu dibitong sampai benda telung lemari sampai. Share bos saya pentai doa biar orang kini kah? Ijozo, kanto ijozo. Aduh, sampai sebenarnya kan. Orang sakit kini aduh sampean neser orang kini kah? Orang bukan nana tanggung orang ke unyaan. Dikir nadu alahu, bodoh 10 kilo sini kah? Karena sakit pas tak bisa ngelakon kapi. Kini kuasang keli sengado remengkor apa tak tu sengkor dia sini. Ini kebetulan orang selatan sini kah?
Bodoh boleh saya latah. Wirid tidak perlu. Apa itu wirid? Kewirsa itu. Semangat menjadi kendor. Kan? Apa? Mari berjuang di tengah-tengah lapangan. Seperti saya ini. Sineka. Wah, noro gunika. Apa noro kasa. Akhirul hong. Ada mado. Iya. Borong pun kantor sineka. Bingung. Borong masih bener. Bingung akhirnya. Lah ini kesepak nih ke dalam mana tuh lagi balai gula nikah. Bagaimana seharusnya tuntunan seorang Islam? Orang Islam itu semacam ya. Berarti nggak sampean mulang nyaman pun tepak sih nikah. Bodoh boleh sih nikah. Nikah. Lu nggak gula nih kamu kedengan gula nikah. Sabai kamu gula nikah. Kami lah kantor gula terus aja betul. Pertanyaan-pertanyaan penikah. Insya Allah nikah moga-moga sekaligus akan memberikan jawaban atau gambaran apa tujuan saya dengan adanya pengajian ini. Pengajian saya ini terbuka bagi semua orang, ya boleh. Sebab saya ingin memberikan nomor 2 dari kitab nikah. Kita kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karanganna Sayyid Abu Bakar Al-Makki Ibnu Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati syarah Nazaman Hidayatul Alqiya ila Tariqil Awliya karanganna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malaybari. Nikah pedoman kaulah memberi keterangan penikah. Sebelumnya kaulah nyon toreh, kaulah nyon buka keladon maos Asmaul Husna sekecil. La hadratun Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة صاحب هذا الشعر هذا النظم السيد الحبيب عبد الله بن علي بن حسن بن حسين الحداد وإلى روح طالبه سيدي الشيخ Kiai Abdul Rahim Kiai Tung Meturo sepanjang Surabaya wa nasyirihi Kiai Ahmad Kusairi bin Siddiq. Al-Fatihah. لك الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي ذي شفاعتي لك الحمد فاقبل يا حميد دعاءنا ويا مخفي الأنصار ويا مخفي الأنفاس جدد العباد هذا الحمد يا ربي على كل حالتي وصلي وسلم للنبي كفادي ويا مبدئ الأشياء فضلا ومنة أعدها بجود يا معيد ومنتي ويا بر وفقني لبر قراباتي من الذنب التواب صحح لتوبتي الحمد يا ربي على كل حالتي صلي وسلم جزاكم الله خيرا كثيرا.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai tentang tuntunan bagi seorang Islam. Saya mulai dari keterangan dari kitab Ihya Ulumuddin yang menerangkan bahwa kewajiban di dalam agama itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut Islam, menurut pangeran, bagaimana pangeran, kewajiban kaula panjenengan sebagai orang Islam penekai bagi dua, dibagi dua. Nomor setong saya sebut fardu ain. Fardu ain. Nomor dua yang disebut fardu kifayah. Pelanggerna fardu ain ini kenapa? Fardu ain ma la budda li kulli insanin min ma'rifatihi liyakuma biwajibiddin. Ma la budda li kulli insan, barang sing ora kena kudu kanggo saben-saben wong manusa, saben siji, masing-masing tiap-tiap orang. Min ma'rifatihi kudu ngawruhi saben wong tak nampik kabon. Apa orangnya bodoh, apa orangnya itu pinter, apa orang kota, apa orang desa, wajib tong setong kudu oning. Ya. Parlo napa? Liyakuma biwajibiddin, supaya dia bisa mengerjakan kewajiban agama, atau supaya dia bisa mengerjakan kewajiban menurut agama. Ini pelanggaran ini, definisinya atau patokannya. Jadi kewajiban mereka beda dua, beda saya sebut fardu ain. Saya hanya fardu ain mereka. Kudu elakone, kudu ekaune ini ditong setengah orang Islam, orang Islam tak nampak pun. Napa orang gunung, napa orang kota, napa orang se ngerti atau orang bodoh atau pun pokok entong setengah orang kudu tak kena gunten. Mereka setong. Pas nomor dua, saya nyamai fardu kifayah. Fardu kifayah mereka. Kullu ma la yastaghna anhu fi qiwami umuri dunya wad din. Seanya fardu kifayah ialah kullu ma la yastaghna anhu, tiap-tiap sesuatu yang tidak bisa dihindari, yang tidak bisa disingkiri, fi qiwami umuri dunya wad din, di dalam tegaknya urusan-urusan dunia dan agama. Artinya senika, senyamai fardu kifayah, barang sepenting, ini penting, tak keneng tinggal, tak keneng edion, kanggo keperluan dunia, kepentingan dunia, dan kanggo kepentingan akhirat atau agama. Cuma bidana mon fardu ain peneka tak keneng ebeke lagi ke orang lain, kok ditong orang ngelakoni dibi tak keneng wakil, tak keneng hatta bine hatta lakina tak boleh. Lah cukup tang laki, engkau lah tak usah tak bisa. Atau anak-an kapaan atau paan keanan pun tak bisa. Kut kitong sitong ngelakoni didik, ni kanya mana bidana. Mon fardu kifayah punten. Korla bede sing ngelakoni lain pun tak usah, bebas, tak wajib. Di perkara noro keneng tapi tak wajib.
sebagai sebagai gempang simtunah nikah. Nomor setong saya mengenai fardu ain. Fardu ain penikah nomor setong dasarah menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penikah seepele di Imam Ghazali. Engki penikah mulai dari arkanul Islam. Mulai dari arkanul Islam. Nikah fardu ain. Saya maksud arkanul Islam nomor setong syahadat. Syahadat. Nomor 2 napa? Sembojan. Nggih. Sembojan. Nomor 3 napa? Zakat. Nomor 4 napa? Pasah. Nomor 5 haji. Nah, nikah. Nikah esena arkanul Islam. Supaya jelas ikan takola sero noronaki kepanjenengan keterangan-keterangan dari Imam Ghazali buat Ihya Ulumuddin. Nomor setong keterangaki pertama kali sewajib bener wajib ni tak nampek ni kah tong setong orang ikening kebi pere ni kah tak nampek santre parjejis kor Islam, okay? Kor Islam pun tak nampek. Napa orang taneh, napa sudeger, napa orang melarat, napa orang kaya, napa nyamana kiai, napa benih kiai, santre atau benih, itu kebitung setong orang si aromasa. Nikah wajib nomor setong nikah. Awal wajibin alaihi ta'allumu kalimatayis syahadati wa fahmu ma'nahuma. Titik. Kudu ajar mengerti maksud kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka mulai tanak buat kudu. Mula ada orang Islam andi anak tak ibulah mereka dosa. Dosa ini tak keneng pun. Apa diurui cara Arab, napa cara Latin, napa terserah, napa cara Cina, napa cara Madura, napa cara Sunda, pokok kudu ngerti ajar kalimat syahadat dua nikah. Nikah tak nampik nikah, napa sekolah tak sekolah, ngaji gitu elanggar atau tak ngaji, nikah tanggung orang tua, tong setong wajib, nikah fardu ainnya, memperkenalkan kalimat syahadat dan esena apa maksudnya nikah? Secara ringkas baik, ini. Nikah itu, saya anak kayak ibu dan juga bapak-bapak. Nikah fardu ain, artinya muntah elakon tong setong orang dosa nikah. Perangku nikah pagi nikah. Maulana mondodona anak buru lahir kayak gitu, kan sunat ya jane tangki. Nah, lahir project kita ngiding apa-apa kesel azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sampai mare. Parlemen apa? Nek kok pengen nek sebelum ngiding suara macam langkong dimen mereng suara Allah Allah. Pagi orang mati aja remah. Napa saya koto aki? Iko tengah. Padah di saya koto aki nalikana lahir. Ngerti? Dulu lahir procot Allah. Pagi di mati ya Allah. Nikah fardu ain nikah. Sahabat nikah taruhan tulis sampean. Iya orang iman tak iman, Islam tak Islam. Ketika bulan Allah setepak seleres nama binti nikah. Paham sih? Ini mau sampean aroma sangat orang Islam. Tidak soal sekolah SD apa sekolah madrasah. Apa moduk atau tak moduk. Napa elangger atau tak elangger. Wajib saben orang tua mulang anak mengenai soal syahadat nih. Sampai beda orang aromasa Islam anak entah ngerti dek kalimat syahadat ini kah bisa itu orang tua lah. Paham ni? Ini kesetong pertama kali. Nomor 2 para ini kah sedikit ini kah keterangan dulu ini kah.
Lha carana mon kalimat syahadat jelek koreng kesdai pokok dong Arya pangeran Allah kanjeng Nabi Muhammad jadi utusanna Allah kan sedikit pun cukup pun paham nggih kalau dia madhek bae ini yang pertama. Pas nomor 2 ini kan belum salat napa ki belum pon ini ketok. Nomor 2 tergantung de umur anak penikah tong dan tergantung de seiadepe anak penikah. Tergantung de umur dan tergantung de napa kula seiadepe. Mon kaula mulai belik para duhur belik coba ini lagi nikah keterangan kula. Pas akhirnya kula tepat duhur belik. Oke. Ini kemaknana kula karena duhur pun masuk. Oke. Kula wajib ajar mengenai apa jam duhur. Oke. Wudu ini kudu bisa bentar apa aja. Lainnya tak wajib. Lainnya tak wajib. Cuma sini kata duhur tok. Jam duhur ini wajib. Jadi seopama kau lemah teh mari duhur sini kita asar, kalau kita ngerti, bab asalat asar yang kedua ilmu kita ngerti, tak apa tak di sini. Sebab umur kula dan duhur tok, jadi kula cuma wajib mengenai duhur tok, perkara asar, subuh, isya, apa jeng jama, apa jeng kosor, tak bisa dan tak wajib, paham? Nah, ini kenyamanan, ini umur, ini umur. Mengkuda sebagai orang Islam pas dagang oleh dagang pasar mulai enggan kula masuk pasar sebagai orang dagang wajib kula penikah ngerti hukum si oleh bersita oleh dalam berdagang menurut agama paham sebab mereka saya ada kula ini kemarin Ula mungkin ngadepi perkara dagang. Sampai kudu ngerti dagang secara ringkas ya wajib nih berdoain. Membeda orang Islam dagang tak ngerti kan hukum dagang bisa ring. Mereka berdoain ya. Tak kenal ibu laki nih kah? Artinya ngerti artinya secara ringkas gaya. Tak usah nak kitab sebenarnya. Mon Arya le, menteri tak le. Mon ajual dia lebih tak oleh menria oleh segala ini ketu ngerti kecil tahun ini mon kula upama namakan jadi pembesar tahun yang jadi kepala desa tahun yang jadi kepala jawatan atau boleh jadi camat atau boleh jadi bupati atau boleh jadi anggota parlemen atau pokok bagian politik. Laka wajib kaula ngerti apa seperti elakone, apa si elarang, apa si seperti elakone. Dalam kelakuan kaula menikah. Buat neguk pemerintah, engkau ria menurut agama, tidak iya. Saya tak oleh ria, ikut pemerintahan. Tak oleh bahkan. Tak ngerti apa-apa lekor dedik tak oleh wajib ain fardu ain ngerti mun sampeyan jadi orang tani ini kudu ngerti buat tanaman ini cara orang nanam menurut agama si oleh apa si tak oleh apa ini kudu ngerti jadi fardu ain selak norok buntek da orangnya selak mun orangnya selak kelau ini barang elawak ni kan ketuan yang sini pada dengan jalan untuk antar ke kenapa namanya ke alas apa mana itu masuk ke alas itu lo kudu ngerti jalan cara masuk ke alas itu apa betul mon kuda andi motor okey jalannya aspal itu kudu ngerti aturan lalu lintas itu naraki mon sampean tandi motor tandi dokter tandi sepeda tadi napa wajib sampai ngau nengi jalan lalu lintas
Tak wajib setiap parno pun. Jadi tak wajib perkara sampean oneng ki sae. Mun sampean oneng kebi sae, tapi tak wajib. Paham nggih? Nah. Mereka mengenai soal fardu ain. Melana terangake di Imam Ghazali contoh, lamun beda orang di Indonesia sepeh ada urusan macam-macam. Mereka kehidupan tak butuh macam-macam ni kata. Tapi orang sudah diikutah, umpamanya di sini ada mengenai ini macam. Lah ini kebetulan. Nah, ini kan menurut napa saya kita. Mereka itu di Imam Ghazali pas kecil bagi jadi telok. Nah, ini fardu ain mereka bagi menjadi 3. Nomor 1 i'tiqadiyah. Konsep kepercayaan yang ada hubungannya dengan soal kepercayaan. Nomor 2 fi'liyah yang berupa perbuatan yang harus dikerjakan, fi'liyah. Pas nomor 3 tarkiyah konsep kebidinan tinggal yang harus ditinggalkan, tak keneng elakone. Nah, ini kah. Nomor 1 i'tiqadiyah. I'tiqad, kata-kata i'tiqad aqdul qalbi ala syai'i wa isbatuhu fi nafsihi. Nale etale edo bareng setong sama nek kata mata nih kah. Maka atau kalau kepala kiri kacamata ni oke. Wa isbatuhu fi nafsihi, dan kacamata ni kayak teman sebik boleh ke atas boleh. Itu ini kenyamanan i'tiqad, kepercayaan. Jadi i'tiqadiyah fungsi kepercayaan. Barang kudu tale dalam atau dan kudu iman tepaki. Jadi i'tiqad huwa aqdu ini kenale aqdu qalbi nale ateh ala syai'in ing atase suci wa isbatuhu lan netepna syai'in fi nafsihi dalam atine. Nika supaya ilmiah nggih, supaya jelas nika jelas beri keterangan penikah. Jadi yang dinamakan kepercayaan ialah mengikat sesuatu lalu ditetapkan, dimantapkan di dalam hati, itu namanya i'tiqad. Kita tahu. Nomor 2 fi'liyah yang harus dikerjakan. Mulai kelakuan, apa baik kelakuan seperti lakon ini kok. Ini kan fi'liyah. Kalau tarkiyah ini kan barang seperti itikan yang harus saya tinggalkan. Ini kan paling seponek telok nih kan. Sehingga ini fardu ain itu dibagi 3. Kebi orang kedua orang Islam kudu ngerti telok nih. Nomor 1 mengenai itu seperti tinggal tak lakon nih. Ini kan telok. Sampean mau jadi orang gagal, kita kudu ngerti telok nih. Mengenai soal kepercayaan, nih kah? Di Allah nih kah mengenai syahadat jelek gitu, syahadat. Nih kah pokok saben orang tak nampek orang ini orang apa orang ngerti atau bodoh tak kening pun tahun ini pun. Nih kah mengenai kepercayaan di Allah dan kepercayaan di Kanjeng Nabi Muhammad. Nih kah berusaha kepercayaan. Jadi semakin sampean jadi pegawai, jadi petani, saudagar, jadi orang politik, jadi orang ekonomi, atau jadi santri atau perjodi, jadi apa-apa, jadi rakyat, jadi rakyat. Nikah wajib, kita akan ini. Pokoknya mau orang Islam lagi, wajib dibikin paling sekolah. Bab Allah dan bab Kanjeng Nabi. Etale dalam atas, etale pas pemancep. Jadi kenyamanan i'tiqadiyah, kepercayaan atau iman. Pas nomor 2 sampean